Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 10 lebih 20 PM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 29 derajat Celcius. Agak sedikit dingin ya, karena hari ini ada hujan dan sampai mengakibatkan banjir di daerah Changhua. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 519 guys, sama kayak kemarin ya, 519. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan aturan baru super ketat untuk majikan dan agensi pekerja migran di Taiwan. Jika mereka ke depan lebih galak padamu, mereka takut akan ancaman berikut ini. Wah, ini lebih ketat lagi guys. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Kementerian Tenaga Kerja MOL telah mengumumkan pedoman atau aturan terbaru untuk para majikan pekerja migran yang mengharuskan mereka untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 di tempat kerja dan asrama mereka untuk menahan penyebaran penyakit menular ini. Pelanggar akan menghadapi denda maksimal 300.000 NT atau sekitar 150 juta, atau izin kerja mereka dicabut jika ditemukan ada pelanggaran serius. Wah, ini super ketat buat majikan nih guys, kata Menteri Tenaga Kerja Su Ming-sun pada hari Senin ini. Menurut pedoman yang terbaru yang bertujuan untuk memperkuat kontrol di pabrik dan asrama di mana pekerja migran menghabiskan sebagian besar waktu mereka, majikan diharuskan untuk menjalankan langkah-langkah seperti pergantian kerja atau shift acak yang tidak teratur dan ruang kerja yang lebih luas untuk mengurangi kontak di antara karyawan mereka. Selain itu, pekerja migran yang dipekerjakan oleh agen tenaga kerja yang berbeda tidak boleh tinggal di asrama yang sama. Wah, ini siapa nih yang satu mes tapi beda pabrik? Ini sekarang udah tidak boleh guys, nanti akan ditindak ya. Jadi diharapkan pada teman-teman yang mungkin mesnya ada pabrik lain ya, orang lain, itu sekarang tidak boleh loh. Majikan harus memantau kesehatan semua pekerja migran dan mengatur agar mereka yang diduga memiliki gejala COVID-19 diisolasi dan diuji. Kit pemeriksaan cepat dan kamar single dengan kamar mandi pribadi harus disiapkan jika diperlukan, sesuai dengan pedoman yang diperbaharui. Majikan pekerja migran akan diminta untuk melakukan perbaikan jika otoritas ketenagakerjaan menemukan bahwa mereka tidak mengikuti pedoman. Jika mereka gagal melakukannya dalam jangka waktu tertentu, mereka akan dikenakan denda antara 60.000 hingga 300.000. Pelanggar serius akan dicabut izin kerja mereka. Oh, ini benar-benar tegas guys. Jadi ini pelanggaran untuk majikan ya. Agen tenaga kerja akan menghadapi denda yang sama jika mereka dikontrak oleh majikan pekerja migran untuk bertanggung jawab atas pengaturan hidup
pekerja menurut MOL. Aturan yang sama juga berlaku untuk pembantu rumah tangga dan pengasuh jika mereka tinggal di asrama, katanya. Pedoman yang diperbaharui dirilis menyusul wabah di beberapa perusahaan elektronik di Katop Raja Zunan yang padat pabrik di Kabupaten Mioli awal bulan ini. Mayoritas dari kasus yang dikonfirmasi adalah pekerja migran. Nah, itu kan. Ini meski yang terkonfirmasi yang kena pekerja migran terus, guys. Untuk menahan penyebaran, Pusat Komando Epidemi Pusat CSCC menempatkan suatu tugas di Zunan pada 4 Juni yang telah memantau 8 perusahaan sejak saat itu. Hingga Senin, total 471 pekerja di 8 perusahaan tersebut dinyatakan positif COVID-19. 400 diantaranya adalah pekerja dari luar negeri. Ya Allah, kok banyak banget ya. Astagfirullahaladzim. Kasus-kasus yang dikonfirmasi baru-baru ini melibatkan pekerja migran yang sudah dikarantina sehingga ada sedikit risiko penyakit itu menyebar ke masyarakat setempat, kata Wang Pising yang mengepalai suatu tugas CSCC setempat. Nah, itu jadi teman-teman ya berita terbarunya, yang mana di sini akan menjadi super ketat. Jadi bukan hanya untuk pekerja ya, ini untuk pihak pabrik nih. Jika seumpama pihak pabrik atau majikan ya melanggar, dia akan dikenakan denda yaitu 300.000 NT atau 150 juta, atau bisa saja dicabut izin kerjanya ya, atau istilahnya itu izin perusahaannya akan dicabut ya. Jadi ini benar-benar suatu peraturan yang sangat ketat sekali, dan mana ini harus diikuti ya. Yang mana tadi yang telah disebutkan di sini yaitu di dalam satu mes untuk sekarang ya, tidak boleh ada pekerja atau pabrik lain dalam satu mes ya. Istilahnya harus satu pabrik. Jadi kalau ada pekerja lain, pabrik lain tinggal satu mes tapi beda pabrik, itu di sini dinyatakan tidak boleh ya. Jadi ya mungkin untuk sementara harus dipindahkan ke mes lain atau gimana gitu. Di sini nanti yang akan kena majikan, agensi, dan tentunya meski kita juga jadi agak ribet ya. Ini ada sedikit berita gembira untuk khususnya CPMI yang berada di Indonesia ya, yang selama ini mungkin sangat menunggu-nunggu untuk keberangkatan ya. Yang mana di sini dituliskan coronavirus Taiwan melaporkan 75 kasus COVID-19 baru di bawah 100 untuk pertama kalinya dalam sebulan. Wah, ini udah bagus banget guys. Jadi total kasusnya tuh udah di bawah 100 ya, yang tadinya sampai banyak sekali. Berarti semakin kesini semakin turun, dan apabila terus turun dan bisa stabil, Taiwan bisa normal lagi seperti sedia kala, insya Allah ya, untuk teman-teman CPMI nanti bisa diproses dan akan ada info keberangkatan ya. Jadi untuk sementara bersabar dulu ya, karena di sini yang alhamdulillah aja kasus ininya sudah turun ya, karena di sini udah dinyatakan itu dari berita Fokus Taiwan bahwa kasusnya pertama kalinya di bawah 100 kasus dalam sebulan ya. Jadi ini merupakan kabar baik sekali loh, bukan hanya untuk kami di sini ya. Nanti kami di sini juga tidak akan ribet juga masalah undang-undang ini itu dan denda, dikit-dikit denda. Dan tentunya nanti untuk CPMI kalau udah benar semakin normal, saya yakin pasti nanti kalau sudah benar-benar normal, info atau jadwal keberangkatan untuk CPMI pasti akan ada ya, pasti akan
ada beritanya. Jadi diharapkan untuk sekarang bersabar dulu ya. Ini mendengar ini turun aja kami aja udah seneng loh. Jadi teman-teman juga khususnya CPMI harus bersabar ya, harus senang juga karena kasusnya bisa turun. Karena untuk CPMI itu bisa berangkat enggaknya itu tergantung kasusnya ya. Kasus coronanya di sini turun normal, insya Allah nanti akan ada keberangkatan ya. Jadi untuk apabila ada yang tidak mengerti silahkan tuliskan komentar kalian. Sampai di sini dulu, saya Roni Saputra, Suara TKI.